طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita ya dikepung oleh berbagai macam bencana Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Ini nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah saudara-saudara kita dilanda oleh rasa takut, cemas, kekhawatiran akibat dari bencana atau trauma atas bencana-bencana yang telah berlalu. Mungkin mereka sudah menjadi langganan korban bencana itu, baik yang disebabkan oleh banjir yang hampir merata di seluruh Indonesia, walaupun di Jakarta diberitakan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini menyisakan tentu rasa cemas, takut dan khawatir. Atau saudara-saudara kita yang berada di daerah Sukajaya, Bogor Barat, yang tahun lalu dilanda gempa, longsor. Begitu hujan, hampir dipastikan setiap ada hujan mereka ketakutan. Atau saudara kita yang di Sukabumi, hampir setiap saat sering mendengar suara gemuruh, yaitu bergesernya tanah yang membelah jalan, bahkan rumah dan seterusnya. Di mana beberapa kampung sudah meninggalkan tempat tinggalnya. Artinya rumah, harta benda tidak lagi berharga pada saat itu. Padahal pada saat itu hanya retak. Dan itu cenderung terus bergeser dan bergerak. Belum lagi gempa, belum lagi kemudian COVID-19 yang belum ada tanda-tanda berakhir. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya, ini patut kita syukuri. Apalagi diberikan keamanan, kita jauh dari area bencana tersebut. Ini alhamdulillah. Mestinya kita harus tingkatkan
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping meyakini kalau nikmat itu dari Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dan yang paling penting bersyukur dengan perbuatan kita. Artinya kita setiap kali mendapatkan keistimewaan, keamanan, ketentraman, kenyamanan dan seterusnya, dijauhkan dari berbagai macam musibah itu, mestinya kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala melestarikan kenikmatan itu pada kita. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Tema kita sebagaimana disampaikan tadi adalah bila bencana menegur kita. Terkadang peringatan Allah Subhanahu wa taala sering diabaikan manusia, termasuk kita. Baru ketika Allah Subhanahu wa taala menegur kita melalui bencana-bencana, musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi, baru kemudian kita tersadarkan. Alhamdulillah bagi yang sadar. Tetapi pun ada sebaliknya, orang-orang yang semakin banyak terkena dampak musibah itu, justru mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin suudzon, menyalahkan orang sekitarnya dan seterusnya. Padahal seluruh bencana, apapun sebabnya, itu semua dari Allah. Itu yang harus kita yakini. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid misalkan, Allah katakan, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu di kisaran ayat mungkin 23-an dia. Apapun musibah yang terjadi di muka bumi ini, ma asaba min musibatin fil ard, apakah itu berupa banjir, lumpur seperti lumpur lapindo, atau longsor, gempa, apapun yang terjadi di muka bumi ini, atau yang menimpa diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, baik berupa itu sakit atau kecemasan, itu juga musibah. Kesedihan musibah, kekhawatiran, rasa, itu semua musibah Allah Subhanahu wa taala. Itu telah ditetapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, di kitab, yaitu dalam catatan Allah Subhanahu wa taala di Lauh Al-Mahfuz, sebelum musibah itu terjadi. Artinya seluruh musibah yang terjadi di muka bumi ini atau yang menimpa individu-individu dari kita, semua itu setelah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh hari sebelum musibah itu terjadi. Dan hal yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan musibah apapun, alat deteksi yang dimiliki oleh manusia, secanggih apapun teknologi yang dimiliki oleh manusia, itu tidak bisa menangkalnya. Kalau Allah sudah berkehendak ingin menegur kita melalui musibah-musibah
itu tidak ada yang bisa menangkalnya. Kita tahu Jepang bagaimana teknologi yang mereka miliki, belajar dari masa lalunya. Wilayah mereka rawan gempa. Lalu kemudian muncullah ilmuwan-ilmuwan besar dengan karya-karya besar mereka. Itu menurut hitungan manusia. Bagi Allah enggak ada istilah karya besar selain iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Mereka buat gedung dengan anti gempa. Mungkin kalau gempanya itu biasa dapatnya 8, ya kan, skala liter, mereka buat mungkin 12. Artinya kalau 10, 11 masih aman goyang gitu. Apakah kemudian mereka akan terbebas dari gempa? Jawabannya tidak. Allah bisa kirim lebih dari yang mereka duga. Dan itu pernah terjadi. Saya pernah dikirim peristiwa tahun 95, seingat saya, dikirim videonya. Pada saat terjadi gempa, di saat orang sedang bekerja, mereka tidak berupaya untuk lari menyelamatkan diri. Mereka hanya tertawa bercanda di dalam ruangan itu, karena mereka dinabobokan dengan teknologi yang telah dicapai oleh para ilmuwan mereka. Semakin kencang itu goyangan, dan itu mungkin hasil dari CCTV yang diupload gitu. Apa yang terjadi? Semakin kencang. Akhirnya kemudian begitu meja, kursi, bahkan mereka sudah terpental, baru mereka kekhawatiran dan kemudian teriak. Dan pada saat itu gedungnya pun hancur, jalan-jalan hancur, ya kan, seperti daun yang sudah lapuk. Mereka mencoba menghindar dari gempa, tapi Allah datangkan gempa lebih besar dari yang mereka perkirakan. Berusaha menghindari mati. Allah berkata di Al-Quran, tidak akan mungkin kita menghindar dari kematian kita. Walaupun kita berada di gedung yang paling tinggi, yang kokoh sekalipun, kita bakal mati. Mungkin kita katakan di musim banjir seperti ini, alhamdulillah, saya dapat tower yang paling tinggi, kokoh, konon anti gempa, anti banjir, ya kan? Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Nisa, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada." Dimanapun kalian berada, kata Allah Subhanahu wa taala, kematian itu pasti akan mendapati kalian. Mungkin kita selamat dari banjir, ya kan? Tapi bisa Allah Subhanahu wa taala sapa kita dengan musibah yang lain. Sakit, kena corona, ya tidak? Artinya kematian itu pasti akan mendapati kita dimanapun kita berada. Walaupun kalian berada di bangunan yang tinggi lagi kokoh. Ini surah Nisa, seingat saya di ayat 78. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakan Muhammad, artinya kepada mereka, sungguh kematian yang kalian lari darinya. Atau seperti orang-orang yang saudara kita yang ada di Sukabumi misalkan meninggalkan tempat tinggalnya untuk terhindar, itu tidak salah.
Itu bagian dari ikhtiar mereka. Sebab kata sahabat mulia Omar, kita bisa lari dari satu takdir ke takdir Allah yang lain. Itu bagian dari ikhtiar. Tetapi apakah kemudian mereka akan bebas dari kematian? Jawabannya tidak. Kasus di Situ Gintung beberapa tahun yang lalu, ada satu keluarga yang ingin cari selamat dari kampungnya yang terkena banjir, lalu kemudian tinggal di dekat situ, dia ngontrak. Qadarullah, ya kan, tanggul Situ Gintung jebol, dia termasuk satu keluarganya meninggal. Lari dari kematian ke tempat yang aman menurut dia. Qadarullah, Allah wafatkan dia. Artinya kita tidak akan bisa menghindar dari kematian, tidak akan bisa menghindar dari musibah itu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah takdirkan bagi kita kematian itu atau musibah itu menimpa kita. Karena sebelum musibah itu datang, Allah sudah tetapkan siapa korbannya, apa dampaknya, apa kerusakan, berapa kerugian. Semua sudah dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah, Zat yang maha mengetahui alam yang nyata dan alam gaib. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan muncul, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan itu? Musibah-musibah itu Allah sudah tetapkan musibah itu, baik ada sebabnya ataupun tidak, pasti Allah akan timpakan. Tinggal kepada siapa Allah timpakan itu dan kapan. Apakah kemudian musibah itu bisa ditolak atau tidak? Di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menjelaskan tentang sebab-sebab kenapa musibah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Di antaranya adalah mayoritas adalah disebabkan kemaksiatan. Disebabkan adalah kemaksiatan. Khususnya orang-orang kaya di antara kita. Itu disebutkan secara khusus misalkan dalam surah Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fabasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaul padammarnaha tadmira. Apabila kami menginginkan kehancuran pada suatu kampung, pada suatu negeri, kota atau tempat, kami perintahkan orang yang hidup glamor, amarna mutrafiha. Jadi orang yang kaya di situ diperintahkan untuk mentaati, karena umumnya orang kalau sudah kaya itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercatat dalam sejarah bagaimana Qarun, bagaimana pembangkangan seorang Fir'aun, Namrud, Haman, dan orang-orang yang sejalan dengan pemikiran mereka ini. Di saat mereka kaya, yang tadinya rajin beribadah biasanya udah nggak lagi beribadah. Rajin ke masjid, kalaupun datang mungkin paling belakang. Kadang tinggal Jumatnya saja. Semakin kaya tinggal setahun sekali yaitu pada saat sholat Id. Melupakan agama dan rakusnya luar biasa. Yang penting mereka kaya, pundi-pundi kekayaan mereka bertambah tanpa memperhatikan maslahat dan mafsadat lingkungan sekitar. Dia beli tanah ribuan hektar, dibabat semua hutannya. Kita tahu bagaimana banjir yang terjadi di Martapura.
Dalam 20 sampai 30 tahun terakhir itu nggak pernah banjir seperti yang terjadi sekarang ini. Kalau dilihat dari ulasan banyak pakar disebabkan karena banyak hutan yang sudah gundul, tambang, ya kan? Serapan air sudah nggak ada. Sebagaimana Jakarta, mungkin Jakarta 30 atau 40 tahun silam tidak seperti akhir-akhir ini banjirnya, apa tidak? Karena dulu masih banyak resapan apa? Air. Dan sekarang menjadi gedung, sehingga begitu air datang, orang-orang Bogor, orang-orang Masya Allah Bogor itu sangat baik ngirim air terus ke Jakarta sehingga membuat apa? Banjir. Bahkan kalau kita lihat Kali Ciliwung yang ada di, tadi saya lihat, kenapa ini ramai? Oh, ternyata orang melihat apa? Moto, selfie, ya kan, air yang lewat. Itu kiriman dari sana itu. Itu disebabkan ulah tangan manusia. Manusia rakus. Manusia yang tidak memperhatikan lagi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit kemudian orang-orang kampung tanahnya yang dirampas paksa, dijadikan pila-pila dan seterusnya. Ini terjadi sehingga mereka tidak bisa lakukan apa-apa selain mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika ada orang mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat untuk tidak melakukan kezaliman dan seterusnya, mereka tetap melakukan itu. Apa kemudian kata Allah, fahaqqa fafasaku fiha, mereka tetap melakukan kefasikan, ya kan, di tempat itu tetap melakukan maksiat. Kalau orang melakukan, seorang miskin melakukan maksiat, itu tidak sedahsyat orang yang hartawan melakukan maksiat. Paling dia lakukan kalau berzina dia cuma sendirian doang kan. Tapi kalau orang kaya melakukan maksiat, dia fasilitasi buat tempat prostitusi, apapun, kemudian ganti nama kan, ya kan. Tempat-tempat tadi Masya Allah yang menghijau diganti dengan kotes-kotes atau kemudian hotel-hotel di mana isinya banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang bisa melahirkan ribuan maksiat. Tapi kalau mereka taubat, mereka memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka tidak ada yang bisa menyaingi mereka dalam beramal. Kita tahu 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu pengusaha kaya. Di dunia harta melimpah ruah, di akhirat ada jaminan surga. Mestinya orang-orang kaya seperti itu tidak menjadi sebab turunnya musibah bagi orang lain. Mungkin di daerah tersebut masih ada orang yang saleh, tapi ketika masyarakat mayoritas melakukan maksiat kepada Allah, maka ketika turun bala, yang soleh pun kena imbas. Oleh karenanya kita harus peduli dengan sekitar kita. Jangan kemudian kita cuek bebek dengan orang yang melakukan maksiat di sekitar kita. Ada orang berjudi kita biarkan, ada orang melakukan maksiat kita biarkan, ya kan? Kita katakan udahlah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, memang kita tidak melakukan maksiat bersama mereka. Memang pada saat itu kita tidak sedang apa? Pecandu narkoba bersama mereka, tidak mabuk bersama mereka, tidak berzina bersama mereka. Tapi di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah disebabkan perbuatan maksiat mereka, kita pun kena imbasnya. Kenapa di dalam Islam itu diperintahkan kita untuk apa? Nahi mungkar. Tentu semampu kita dengan cara ketika mereka orang-orang kaya, katakanlah di negeri ini, dikasih peringatan, bahkan mereka alih-alih kemudian apa? Taat, taubat, justru kemudian mereka membangkang, bahkan cenderung memerangi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau kemudian kata Allah, fahaqqa 'alaihal qaul,
pada marnaha tadmiro, maka pantas azab itu untuk mereka, dan kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Apalagi ini sudah di penghujung zaman. Saya dapatkan hadis Nabi SAW bahwa banjir yang tadinya bisa menghidupkan tanah yang mati, menyuburkan tanaman, di akhir zaman itu bisa menjadi petaka bagi kita, sebagaimana terjadi sekarang. Jadi bencana besar bagi kita, melumpuhkan aktivitas kita. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ngaku muslim tapi pelaku maksiat, dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab turunnya apa? Musibah itu. Tapi andai kata mayoritas kita beriman kepada Allah, melakukan ketakwaan kepadanya, Allah berjanji apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakannya. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan kami akan siksa mereka. Allah akan turunkan azab kepada mereka terhadap apa, imbalan terhadap apa yang mereka perbuat. Saya teringat dengan seorang, katakanlah beliau pengusaha, ngasih penilaian pada satu kampung di satu daerah di Kalimantan. Padahal di area itu banyak perkampungan, jenis tanahnya sama, tetapi kesuburannya berbeda. Sampai mereka iri kepada kampung ini. Di kampung ini Masya Allah hampir satu kampung, dan saya tahu kampung itu pertaniannya jadi semua, subur. Sementara kampung yang lain di sekitarnya itu tidak subur, bahkan cenderung mati tanamannya. Sampai dia bilang ada upaya dari kampung-kampung ini, tokoh-tokohnya itu ingin mengambil secara ilegal, ya kan, pertanian yang ada di situ. Kemudian saya cerita kepada beliau, kalau yang saya tahu, orang-orang sini itu yang di kampung ini yang dimaksud, mereka tidak pernah lepas dari yang namanya salat, walaupun mereka berada di kebun mereka. Mereka bawa sejadah mereka, mereka bawa pakaian mereka. Di saat waktu datang mereka salat, walaupun itu memang kebun jauh dari kampungnya. Dan anak-anak mereka itu disekolahkan di pesantren-pesantren. Hasil dari pertaniannya itu untuk biaya sekolah anak-anaknya. Mungkin sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kampung ini dan tidak diberikan kepada yang lain. Sementara di kampung yang lain, Masya Allah, anaknya dari dulu rusak, apalagi sekarang. Mereka tidak salat Jumat pun tidak, kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Senangnya berpoya-poya, apalagi kalau ada, ya kan, acara dangdutan, Masya Allah, itu paling banyak. Sementara di kampung ini maghrib mereka
sampai sekarang masih ya kan mengaji, mengaji. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana-bencana termasuk yang sekarang ini mengepung negeri kita tercinta. Itu tidak lepas dari maksiat yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk negeri ini, tak terkecuali yang beragama Islam. Mestinya kita harus segera menyadarinya, sebab kematian itu pasti akan datang. Mau lari kemana pun, sebagaimana kita jelaskan tadi, maka yang perlu kita perbaiki adalah hubungan kita dengan Allah. Karena kematian suatu hal yang pasti. Mau tinggal dimanapun kita, ketika Allah ingin turunkan musibah itu, kita tidak akan pernah lari darinya. Dulu orang tinggal di tanah datar aman karena bebas dari banjir, bebas dari longsor, bebas dari gempa, kata mereka. Tapi ketika terjadi banjir, mereka pindah ke daerah perbukitan. Sekarang ternyata bukit-bukit pun sudah ya kan, dalam tanda kutip tidak lagi bersahabat, longsor. Bahkan yang tadinya tidak aktif menjadi gunung aktif. Akhirnya kemudian orang berpikir pengen pindah ke pinggir pantai yang aman dari banjir, aman dari longsor dan seterusnya. Ternyata datang tsunami. Mau tinggal di mana kita, Pak? Mau tinggal di mana kita? Arti kematian itu pasti menjemput kita. Sekarang ini kita tinggal nunggu giliran dan antrian. Cuman kita nggak tahu di nomor berapa kita mati. Maka yang mesti kita perbaiki adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak, ya kan, usaha yang kita lakukan untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki ibadah kita, perbaiki amal kita, paling tidak menunda musibah-musibah itu. Itu bagian dari ikhtiar kita. Di samping banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu mustajab. Sebab seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala yang belum terjadi itu masih bisa dirubah. Yang bisa merubahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan permintaan kita, melalui ikhtiar kita. Perbaiki, kalau tadi misalkan karena kemaksiatan Allah turunkan musibah itu, berarti perbaiki perilaku kita, yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berikhtiar maksimal. Bukan hanya diri kita, kita ajak anak kita, ajak tetangga kita, keluarga kita, teman kita, orang kampung kita, agar melakukan yang sama. Setelah itu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di samping ikhtiar maksimal yang bisa merubah takdir itu adalah apa? Doa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yardal qadaru illa doa. Tidak ada yang merubah, yang bisa menolak takdir itu kecuali doa. Jadi ikhtiar maksimal itu dalam perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari musibah-musibah ini. Kalau kita serentak seluruh negeri ini, atau yang di negeri kita tercinta ini, paling tidak mayoritas melakukannya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita. Bumi yang bergeser bisa stop karena itu dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang sedianya barangkali ingin diturunkan Allah Subhanahu wa taala bisa stop. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu dilakukan,
maka seluruh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kesedihan itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nur, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, coba saya akan cek, saya lupa depan ayatnya lupa. Taib, di ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian wa amilus salihat, dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard, Allah benar-benar akan menjadikan mereka sebagai pemimpin di muka bumi ini, sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, dan Allah benar-benar akan teguhkan kembali din mereka, agama mereka. Kalau sekarang Islam dicabik-cabik, bahkan bukan hanya di luar Islam yang menghinakan orang Islam sendiri, yang bergelar kiai, yang bergelar ustadz, gus dan sejenisnya, banyak menjelma menjadi orang-orang munafik sekarang ini. Kita mau mengamalkan agama, masya Allah, dituduh macam-macam, padahal kita sedang mengamalkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan putus asa, sebab rahmat Allah itu sangat luas, dan janji Allah ini pasti. Kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keimanan kita, melakukan manifestasi keimanan itu dengan beramal saleh, ya kan? Bukan hanya bencana Allah jauhkan dari kita, apapun bencana itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kembali kuasa kepada kaum muslimin sebagaimana yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Dan Allah akan teguhkan kembali, akan menjayakan kembali agama Islam ini dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana di Eropa dulu Islam pernah jaya. Hampir 8 abad Islam berjaya di mana? Di Eropa. Itu ketika dinasti Bani Umayyah itu menguasai Eropa pada saat itu. Di saat mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan segala kepada mereka. Tetapi di saat mereka sudah mulai menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, kalau terlena dengan kehidupan dunia,
Padahal di tengah kekuatan belantara pada saat itu, konon ketika kapal-kapal kaum muslimin itu melintas, musik-musik yang ada di sana itu berhenti semua, termasuk yang ada di gereja. Dihargai Islam pada saat itu. Tetapi ketika mereka bermaksiat kepada Allah, musibah demi musibah Allah turunkan pada mereka, dan pada akhirnya Allah kuasakan musuh mereka terhadap mereka. Pilihannya cuma dua, ya kan? Mati atau pindah agama. Berapa juta yang mati pada saat itu. Tapi sekarang Masya Allah, informasi gembira yang kita dapatkan yang menggembirakan, di mana kaum muslimin sekarang justru Eropa itu semakin apa? Semakin maju. Banyak rumah-rumah ibadah agama lain yang dibeli oleh kaum muslimin dijadikan masjid. Rusia yang tadinya Masya Allah, bagaimana perlakuan terhadap Islam, sekarang Islam diperhitungkan. Masjid dibangun. Di Belanda sama, termasuk di Amerika, termasuk di Inggris. Bahkan dalam perhitungan mereka tidak akan lama lagi mereka akan menjadi mayoritas di sana. Sementara kebalikannya di negeri kita tercinta, banyak orang murtad tanpa disadari dari ucapan-ucapan dan sikap-sikapnya terhadap kaum muslimin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada mereka musibah-musibah itu? Allah tegur dengan banyak musibah, tetapi tidak membuat mereka sadar. Bahkan sudah injury time, usia sudah mendekati kematian, ucapan-ucapannya masih memusuhi Islam, padahal dia seorang muslim tokoh yang ditokohkan selama ini. Waliyadzubillah. Dan kemudian selanjutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti rasa khawatir, kecemasan, takut, kesedihan itu dengan rasa aman kembali. Kapan itu? Kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal saleh kita, Allah akan berikan apa? Banyak hal. Kuasa di atas muka bumi ini, Islam menjadi agama, ya kan, yang disegani kembali. Dan kemudian berikutnya apa? Allah Subhanahu wa taala berikan ketentraman kepada pemeluk agama Islam. Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Wa man kafar ba'da dzalik, barang siapa kufur setelah diberikan keistimewaan itu, faulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semasih dijauhkan Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan semaksimal mungkin sebelum musibah itu datang. Andai kata itu musibah adalah akhir hayat kita, kita telah melakukan ketaatan kepada Subhanahu wa taala, insyaallah itu akhir yang baik. Insyaallah kita dalam keadaan husnul khatimah. Tapi sebaliknya, di saat sebelum musibah datang, kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bertaubat, ya kan? Bergelimang dosa, lalu datang musibah, pastikan kita dalam keadaan sul khatimah, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk bisa memperbaiki, ya kan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya kan, memberikan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala atas usaha kita, ya kan, maksimal dalam apa? Merubah takdir ini. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah